Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari Studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan mencermati deflasi yang terjadi dalam 5 bulan terakhir. Apakah ini menjadi sinyal bahwa kondisi ini menjadi satu pertanda bahwa Indonesia sedang mengalami tekanan ataupun krisis ekonomi atau memang harga yang memang sudah mulai terkendali di masyarakat. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, deflasi kembali terjadi di bulan September 2024 sebesar 0,12% secara bulanan. Dengan demikian, deflasi telah terjadi di Indonesia selama 5 bulan berturut-turut, di mana penyumbang deflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil deflasi 0,17%. Badan Pusat Statistik mencatat deflasi kembali terjadi secara bulanan sebesar 0,12% di bulan September 2024 dan tingkat inflasi secara tahunan sebesar 1,84%. Dengan demikian, deflasi telah terjadi selama 5 bulan berturut-turut di Indonesia, mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September 2024. Adapun penyumbang deflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,17%. Inflasi secara tahunan sebesar 1,84% terjadi karena adanya kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, pakaian, dan alas kaki. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan transportasi, rekreasi olahraga dan budaya, pendidikan penyedia makanan dan minuman atau restoran, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada September 2024, terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 1,84% dan secara tahun kalender ataupun year to date terjadi inflasi sebesar 0,74%. Deflasi pada bulan September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan bulan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan. Sementara itu, tingkat inflasi secara tahun berjalan atau year to date di bulan September 2024 tercatat 0,74%. Sedangkan tingkat inflasi secara tahunan komponen inti sebesar 2,09%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Bisa berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pergerakan inflasi April sampai dengan September 2024. Kita akan cermati pergerakannya secara bulanan dan tahunan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pergerakan dari inflasi secara tahunan memang cenderung juga sudah mengalami penurunan. Dari 3%, kemudian tercatat di bulan April dan terus turun sampai dengan 1,84% di bulan September 2024. Demikian juga dengan pergerakan inflasi secara bulanan di mana deflasi terjadi dalam 5 bulan terakhir, di mana April tercatat 0,25%, inflasi kemudian di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September ini terjadi deflasi. Bahkan di bulan September turun lebih dalam lagi dibandingkan dengan Agustus dari 0,03 menjadi 0,12%. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini waspada, deflasi kembali terjadi di bulan September 2024. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didin Damanhuri, ekonom senior Indef. Selamat pagi Prof Didin. Pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Prof.
Salam sehat kembali. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja tadi sudah disampaikan BPS melaporkan deflasi kembali lagi terjadi secara bulanan di September 2024 0,12%. Berarti 5 bulan berturut-turut nih Prof. Analisis Anda apa yang bisa kita cermati dengan deflasi yang terjadi dalam 5 bulan terakhir ini? Ya hati-hati karena ini bisa mengarah ke krisis. Karena waktu tahun 99 inflasi berturut-turut itu 8 bulan, ini sudah 5 bulan. Artinya itu bahwa ada gejala, sebelumnya juga BPS sudah melansir bahwa hampir 10 juta kelas menengah berkurang. Oke. Nah, kemudian tentu saja masuk ke nyaris miskin ya kelas menengah itu, dan yang tentu saja yang nyaris miskin juga bisa masuk ke kelompok miskin. Nah, apa tafsir kita? Ini adalah gejala deflasi ini adalah kan artinya jumlah barang dan jasa itu lebih besar daripada belanja masyarakat ya secara keseluruhan. Nah, sementara yang dijelaskan oleh BPS pun itu adalah deflasi ini disumbang oleh terutama kelompok makanan, minuman, tembakau, kemudian dan beberapa hal lain ya yang merupakan belanja dari kalangan menengah ke bawah. Nah, ini mengapa itu terjadi? Oke. Tafsirnya adalah bahwa masyarakat menengah bawah ini terutama kelompok menengah ya, kelas menengah itu menahan belanja. Dia menahan belanja karena terjadi penurunan daya beli. Nah, sementara yang miskin, yang nyaris miskin dan miskin, terutama yang miskin ya, yang kira-kira bulanannya itu dia 500-an ribu rupiah ke bawah, justru dia kemungkinan dia tidak mampu belanja harga bahan-bahan pokok itu atau menurunkan porsinya. Jadi misalnya untuk yang miskin ekstrim saya mendapat berbagai ilustrasi ya, ada yang mereka itu makannya yang tadinya 3 kali menjadi 2 kali, atau yang 2 kali menjadi 1 kali, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ada 2 hari itu makannya hanya sekali, dan kemudian dia mengurangi juga nutrisinya dengan misalnya dia hanya ikan asin dan tidak lagi membeli telur dan lain sebagainya, karena memang kebutuhan pokok ini sejak sebelumnya pernah naik itu banyak yang tidak turun, banyak yang tidak turun. Apakah itu beras, ataukah itu daging, ataukah itu bawang dan lain sebagainya. Nah, ini sinyal buruk. Mengapa? Karena pada saat yang sama tadi sudah dipublikasikan oleh BPS, kelompok menengah atas yang itu adalah belanja transportasi, kemudian liburan, belanja rumah dan lain sebagainya, yang merupakan ciri-ciri menengah ke atas itu naik, sehingga inflasi secara keseluruhan kan masih di atas, belum masih di atas tahunan itu masih 1,8% kan, walaupun turun ya. Turunnya inflasi, jangan lupa ini adalah disumbang oleh sebagian masyarakat yang menahan belanja atau malahan tidak mampu belanja. Sementara yang atas ya tetap saja dengan belanja yang apalagi yang super kaya ya, bahkan bisa naik dia. Apakah itu perjalanan ke luar negeri dan lain sebagainya gitu. Baik Prof, tapi apakah memang terjadi disparitas yang cukup tinggi akhirnya antara kelas menengah yang jumlahnya turun dibandingkan dengan kelas atas yang Anda katakan ini semakin bertambah, bahkan kemampuan belanja mereka pun tidak terganggu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Prof Didin. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, pemirsa, deflasi 5 bulan beruntun di tengah rai menjadi sinyal melemahnya daya beli masyarakat seperti saat krisis tahun 1999 lalu. BPS menduga deflasi terjadi akibat tingginya pasokan yang mendorong harga lebih rendah, namun harus tetap dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Indonesia kembali mengalami deflasi pada September tahun ini yang juga menandai deflasi beruntun selama 5 bulan terakhir. Badan Pusat Statistik atau BPS menduga fenomena ini terjadi akibat lebih besarnya sisi penawaran sehingga membuat harga turun. PLT Kepala BPS Samalia Adininggar Widya Santi menjelaskan bahwa deflasi sering terjadi saat masa panen atau di saat pasokan yang melimpah sehingga membuat harga di tingkat konsumen untuk turun. Namun BPS masih harus melakukan penelitian ulang untuk memastikan penyebab fenomena deflasi beruntun tahun ini. Pembentukan harga di pasar baik dari sisi terutama dari sisi supply atau sisi penawaran sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu kan relatif turun karena supply-nya meningkat ataupun limpahan pasokan karena panen ataupun karena memang turunnya ongkos produksi. Nah, tentunya untuk mengambil kesimpulan apakah ini adalah menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, ini harus dilakukan studi lebih lanjut. Sementara itu deflasi beruntun yang terjadi sejak bulan Mei hingga September 2024 tersebut dinilai mendekati rekor terpanjang pada tahun 1999, di mana terjadi deflasi 7 bulan beruntun akibat badai krisis moneter saat itu. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan komoditas utama penyumbang deflasi. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati ada beberapa item. Yang pertama ada cabai merah, kemudian ada cabai rawit, bensin, telur ayam ras, dan daging ayam ras, begitu yang memicu deflasi di bulan September 2024 secara bulanan dengan andil masing-masing 0,09%, 0,08%, 0,04%, 0,02%, dan 0,02% juga untuk daging ayam ras. Berikutnya komoditas utama penyumbang inflasi di bulan September secara tahunan. Kita lihat ada komoditas emas perhiasan 0,3%, kemudian beras 0,23%, sigaret kretek mesin 0,13%, kopi bubuk 0,09%, dan gula pasir 0,09%. Itu dia beberapa komponen ya menjadi salah satu kontributor terjadinya deflasi secara bulanan dan inflasi secara tahunan di bulan September 2024. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Didin Sdamanhuri dari DEF. Baik, Prof. Didin, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan BPS, nampaknya memang masih harus melakukan penelitian lebih jauh lagi nih. Kenapa terjadinya deflasi dalam 5 bulan berturut-turut. Tapi dengan kondisi seperti saat ini, pengamatan dari Indef sendiri apakah karena adanya masa panen, kemudian memang harga akhirnya pun cenderung turun di masyarakat, atau memang daya belinya yang sudah melemah nih, Prof? Silakan. Kalau secara makro aggregate, kalau saya melihat data-data lebih karena daya beli yang menurun. Oke. Bahwa ada ya supply yang berlebih karena panen atau karena hal-hal lain, itu saya kira yang dominan daya beli turun itu mengoreksi ya tentang karena adanya tadi supply yang berlebih kalau menurut saya. Oke. Karena kalau lihat data BI misalnya bahwa meningkatnya mereka yang punya rekening ya di atas di bawah 100 juta ke bawah, apalagi ya ada yang 5 jutaan dan sebagainya, itu justru mendominasi. Jadi makin sementara yang di atas 100 juta, 5 miliar itu mengalami peningkatan yang fantastik. Jadi memang ini terjadi ketimpangan pendapatan luar biasa akibat, menurut saya nanti kita bahas di forum lain ya, bahwa ini alokasi APBN maupun perbankan maupun investasi yang menggenjot sektor besar ya, infrastruktur raksasa dan lain sebagainya, jauh lebih besar daripada aliran ke kelompok bawah. Apakah itu raskin, apakah itu bansos,
dan bansos pun itu tidak memicu peningkatan produktivitas. Itu kan bansos itu menerima 3 bulan 300.000 ya sekedar tidak terlalu jatuh menjadi sangat miskin gitu. Tapi dia tidak memicu kegiatan ekonomi mereka, apakah itu sektor informal, mikro, kecil, sehingga mereka yang terkait dengan sektor informal, mikro, kecil ini tidak bisa mendongkrak pendapatan masyarakat bawah secara keseluruhan. Oke. Baik, tapi kalau dilihat dengan kondisi seperti saat ini begitu, apakah memang perlu ada penelitian lebih lanjut yang akan dilakukan BPS? Tapi kondisi global ada juga tidak sih sebenarnya kontributor untuk terkait dengan kondisi ekonomi di dalam negeri, pelemahan yang terjadi, kemudian membanjirnya produk-produk impor sehingga menekan juga nih industri di dalam negeri, Prof. Ya, memang salah satu yang juga tadi tidak diungkap ya, itu misalnya pakaian ya. Pakaian itu kan akibat dari Kementerian Perdagangan membuka kembali impor ya. Dan itu pakaian jadi yang untuk kalangan bawah sebenarnya banyak sekali. Saya sempat observasi ke pasar-pasar di sekitar saya. Itu kan banjir itu produk-produk pakaian dari Cina ya, yang lebih murah. Tetapi kemudian karena daya beli juga terpukul, mereka ya tetap tidak laku. Padahal itu sudah tercatat di dalam misalnya agregat pakaian ya, belum nanti alas kaki tadi kan, misalnya. Jadi inflasi pun rendah, ya pakaian ini rendah inflasi pun. Jadi memang secara keseluruhan kalau menurut saya ini fenomena masif kelas menengah ke bawah, yang kalau ukuran World Bank kan sekarang ini yang pengeluaran $2. Kalau kita kan ukuran miskin itu kan $0,9 kalau yang BPS itu. Yang $2 itu 167 juta. Pengeluaran yang $2 per hari itu. Jadi memang dan itu naik. Di lain pihak ada data World Bank, ada konsentrasi di kalangan kelompok kaya ya. Konsentrasi industri, konsentrasi pendapatan dan sebagainya. Jadi ketimpangan pendapatan, apalagi kalau saya punya angka yang lain ya tentang material power index, itu luar biasa naiknya. Arti ukuran 40 orang paling kaya rata-rata di bawah bagi income per kapita itu meningkat tajam 2 kali lipat dari sebelumnya di bawah 1 juta, sekarang 1.056.000 kali. Itu menunjukkan ketimpangan memang buruk. Padahal dari sisi volume konsumsi yang terbesar adalah di kelas menengah begitu yang diharapkan memang selama ini menjadi backbone ya dari pertumbuhan ekonomi kita. Nah itu dia lantas agregat ya penduduk. Iya. Strategi apa yang mungkin harus dilakukan begitu untuk bisa mengangkat lagi? Mengingat ini pun masih perlu kajian lebih mendalam. Semoga di bulan-bulan berikutnya tidak ada lagi deflasi-deflasi yang terjadi yang mengarah seperti tahun 1999 lalu begitu, Prof. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Profesor Didin Damanuri, ekonom senior Indef. Tadi beberapa catatan yang sudah bisa kita simpulkan terkait dengan kondisi saat ini, deflasi yang terjadi berturut-turut. Tadi memang dikhawatirkan ya akan semakin menekan lagi nih kelompok menengah yang semakin turun kelas, kemudian justru kelas atas yang semakin bertambah, dan gap ini yang dikhawatirkan justru akan menimbulkan kekhawatiran, Prof. Apakah grassroots potensi friksi sosial di masyarakat ini bisa terjadi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, Prof? Kita konten analisis ya, baik di televisi ya, di media online, media mainstream, koran dan lain sebagainya, itu kan naik sekali konflik sosial, tawuran antar pemuda dan pelajar, kemudian pembunuhan terhadap ada yang sama orang tua, suami istri, lalu kriminalitas, lalu perceraian itu naik pesat sekarang. Itu data-data sosial. Jadi memang ini inline ya dengan kondisi daya beli yang buruk tadi. Jadi oleh karena itu ini harus secara sangat serius
memperbaiki ya arah alokasi APBN, arah pembangunan secara umum agar lebih seimbang lah. Untuk sekarang ini yang paling prioritas kalau nanti pemerintahan baru adalah memacu kembali kebangkitan sektor perekonomian menengah ke bawah agar supaya daya beli mereka meningkat, kemudian sementara yang atas ya bukan lalu kita kecilin, tapi mereka menurut saya itu didorong ke arah misalnya dia champion di sektor ekspor gitu loh, dan mengurangi sumbangan-sumbangan terhadap politik ya, sehingga mereka lebih sehat gitu yang besar ini. Sementara yang bawah didongkrak lewat stimulus tertentu, lewat APBN, lewat perbankan dan lain sebagainya, supaya ini ketimpangan yang buruk sekarang ini diperbaiki dan mengurangi friksi sosial yang memang sedang terjadi sekarang ini. Baik Prof, tapi kalau kita lihat dengan beragam insentif kebijakan, lah, subsidi dan lain-lain begitu, apakah memang kelompok yang menengah ini juga kemarin sempat tidak mendapatkan hak yang sama begitu, dalam artian porsi yang sama dibandingkan dengan kelompok menengah bawah, kelompok masyarakat tidak mampu dan atas yang justru insentif-insentif diberikan begitu Prof? Begini, justru sekarang ini kan nggak tahu kenapa itu tiba-tiba mau menaikkan tapera. Jadi tapera itu mau seluruh masyarakat, apakah swasta maupun pegawai negeri. Baik. Gitu. Misalnya, kemudian ada lagi rencana untuk beberapa rencana yang memukul kelas menengah lah, yang pajak dinaikkan dan lain sebagainya. Ini harus hati-hati. Yang saya khawatir ya, ini adalah sebuah pendekatan yang tidak komprehensif itu untuk menambah APBN karena ada program-program baru yang prioritas. Tetapi kan itu harusnya dengan solusi yang lain. Jadi jangan memukul kelas menengah gitu loh. Baik. Tapi melihat kondisi seperti saat ini, Anda melihat potensi dari deflasi sendiri untuk beberapa bulan ke depan begitu, potensinya akan seperti apa Prof? Apakah kemungkinan terjadi deflasi lagi? Mengingat deflasi di bulan September lebih dalam lagi dibandingkan dengan bulan Agustus. Itu dia. Kan gini. Ya. Bisa terjadi bulan Oktober pun akan deflasi. Mengapa? Karena ada jeda pemerintahan baru ini baru dilantik. Ya kan? Nah, jadi ada beberapa anggaran yang mungkin terhenti. Yang maksudnya anggaran untuk misalnya memacu kelas bawah. Ya, bansos kan praktis sekarang berhenti kan begitu. Walaupun ada yang katanya dijanjikan dinaik, tapi prakteknya kan tertunda. Apalagi ada rencana untuk makan siang gratis bergizi macam-macam. Ya ini kalau jeda seperti ini kan kemudian bisa memicu time lag di dalam alokasi anggaran. Gitu loh. Nah, jadi saya sih nggak heran kalau Oktober deflasi lagi. Tapi nanti November karena pemerintahan baru mungkin punya orientasi yang lebih seimbang gitu ya, untuk bagaimana memacu produktivitas masyarakat bawah lewat insentif tertentu. Salah satunya misalnya yang saya sarankan adalah bagaimana mereka justru kelompok menengah ke bawah ini pajaknya justru diturunkan, tapi kemudian ada anggaran perbankan yang dinaikkan kredit yang katakanlah subsidi ataupun kredit untuk memacu UMKM gitu loh. Karena kita tahu sektor UMKM yang justru sekarang menjadi andalan di mana sebagian masyarakat yang mungkin kemarin banyak sekali kita tahu pemutusan hubungan kerja kemudian masuk ke dalam sektor informal, berarti kan UMKM di sana begitu, sehingga dibutuhkan memang suatu keberpihakan dan kehadiran dari negara juga untuk bisa mendukung di kelompok masyarakat yang UMKM ini untuk bisa menopang ekonomi kita begitu. Iya. Kalau yang harus dibedakan ada sektor informal, ada kecil, menengah. Nah, kalau yang informal itu kan mereka tuh self-employed,
Jadi mereka Oke. bekerja ya entah pinjam dari saudara atau dikasih bantuan oleh saudara dan sebagainya, lalu Baik. tiba-tiba jadi pedagang pedagang kaki lima macam-macam kan gitu, atau jadi buruh kasar. Oke. Jadi pokoknya mereka serabutan. Ya, ya. Nah, ini adalah solusi dari masyarakat sendiri, tapi yang harus dan nanti dampaknya bisa ke mereka juga, tapi yang harus dipacu anggaran misalnya untuk usaha kecil dan menengah dan mikro, ini yang masih di dalam koridor alokasi perbankan. Kalau informal kan sulit. Ya, ya. Oke. Tapi kalau mikro kan ada programnya, dinaikkan porsinya untuk mikro, kecil, dan menengah. Karena kalau dibangkitkan mikro, kecil, dan menengah Ya. akan memicu peningkatan daya beli masif. Tetapi harus ada sebuah kebijakan baru yang memang dinaikkan ya porsinya, yang sekarang menurut undang-undang hanya 20%. Oke. Baik, Nah, baik. ini dinaikkan, ada gagasan dari Presiden Jokowi 30%, tapi sulit sekali. Mungkin karena pada saat Pak Jokowi itu memang APBN dan lain-lain dipacu untuk sektor-sektor besar. Oke. Ya. Sektor infrastruktur fisik ya besar, Baik. sehingga perbankan pun dengan anjuran itu tidak berhasil. Tapi kalau baik. nanti imperatif, bahkan ada undang-undang yang direvisi supaya naik bisa jadi 30% untuk mikro, kecil, dan menengah, itu akan lain. Dan itu dari Ya, ya. pemerintah baru. Gitu. Baik, itu dia. Berarti kita tinggal nunggu nanti bagaimana strategi dari pemerintahan berikutnya begitu ya, untuk melihat bagaimana mengatasi beragam permasalahan cukup fundamental kalau kita bicara mengenai daya beli masyarakat begitu, sehingga deflasi kita akan segera mungkin terangkat lagi begitu, sehingga daya beli masyarakat juga semakin membaik dan harga-harga yang tetap terjangkau. Prof Didin, terima kasih banyak atas waktu, sharing dan juga informasi yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini, Prof. Selamat melanjutkan Sama-sama. aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Terima kasih. Salam sehat. Ya.